Tes, tes. Vanda, dengar suaraku nggak? Halo Mbak, dengar. Alhamdulillah. Oke. Coba share screen, coba tak lihat saya. Kelihatan nggak? Lagi loading. Bentar. Mana password Mbak? Nah, udah keluar. Oke. Berarti udah. Oke. Oke, bismillah. Aku deg-degan, Vanda. Enggak apa-apa, bismillah. Aku baru tahu loh kalau pengujinya ternyata yang lihat banyak banget ya. Tak pikir cuman dosen pembimbingnya kita tok gitu. Maksudnya? Itu tadi yang di tempatmu yang ngelihat itu loh. Yang ngelihat dosen-dosennya itu loh. Pengujinya itu loh. Oh, 3 pengujiku. Kayak satunya aku. 3 tuh. Mbak. Halo? Ya, iya, Vanda, dengar suaraku? Dengar Mbak. Wes bismillah. Belajar sih. Yuk. Ya. Tak mut. Iki gak mute iki. Tes, tes. 1, 2, 3. Nah. Tes, 1, 2, 3. Jadi kita hari ini akan melaksanakan tugas mengikuti seminar proposal yang kebetulan saya bertugas sebagai pembimbing sebetulnya. Tapi sebetulnya peserta yang sesungguhnya itu adalah para mahasiswa sebetulnya. Jadi kita ini cuma memantau saja sebetulnya. Nah, jadi karena ini seminar, nanti harapan saya adalah para peserta yang lebih banyak memberikan masukan, klarifikasi atau mungkin juga pertanyaan kalau diperlukan, gitu kan ya. Dan yang akan seminar ini adalah Futuhatul Maghfirah. Kamu panggilanmu siapa ya namamu ini ya? Teman-teman biasanya manggilnya Cici, Pak. Cici. Nggih. Orang nyambung. Kok adonan Iya, ya? Pak. Nggak nyambung. Waduh, ini perlu diurus oleh Pak Hari ini. Nama panggilan itu tidak boleh sembarangan karena harus menggambarkan nama yang sesungguhnya. Pak.
Oke, Cici ya. Kalau di sini Futuhatul Mahfirah ya saya panggil Futuh. Futuh. Fira juga boleh, Pak. Apa? Maufira juga boleh. Oh, Mahfirah, terlalu panjang ya. Baik. Karena ini seminar, nanti presentasi terlebih dahulu. Antara 10 maksimal 15 menit ya. Nanti saya hentikan kalau udah 15 menit apapun. Tolong waktunya diperhatikan. Dan tolong yang disampaikan itu poin-poin saja. Jangan membaca ya. Ini saya tuh melihat mahasiswa itu kalau presentasi kok membaca itu loh ya. Ini bukan membaca, bukan pelajaran membaca, tapi menjelaskan tentang apa rencana penelitiannya. Kemudian nanti ada masukan dari para peserta dan nanti terakhir ada review dari para dosen yang hadir di sini. Baik, saya kira itu untuk menghemat waktu saya persilahkan maksimal 15 menit, kita mulai 13.14 berarti nanti 13.29 saya hentikan. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Yamin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yamin SHM Hum selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Arif Suryono SHMH, Bapak Dr. Hari Purwadi SHM Hum, dan Bapak Dr. Muhammad Hudi Asrori SHM Hum selaku tim penguji ujian proposal tesis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir secara daring di ujian proposal tesis saya pada siang hari ini. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan secara singkat terkait proposal penelitian tesis saya yang berjudul Pertimbangan Hakim tentang Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan, Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 833/PK/PDT/2018. Nah, proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama berisikan pendahuluan, yakni latar belakang, kemudian kebaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sebelum penulis menjabarkan terkait latar belakang masalah yang melatar belakangi penulis sendiri, kenapa mengambil judul ini atau penelitian ini adalah karena penulis merasa masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terjawab dalam kasus perkara pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Nah, kemudian latar belakang masalah yang penulis tuliskan pada proposal ini yaitu tentang jual beli, di mana jual beli itu sendiri merupakan salah satu hubungan timbal balik yang sering terjadi di masyarakat. Nah, dari adanya hubungan timbal balik tersebut, itu biasanya seringkali dibuat kesepakatan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, yaitu dalam bentuk surat perjanjian. Nah, berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan itu dilahirkan baik karena undang-undang maupun karena persetujuan. Nah, sedangkan definisi daripada jual beli itu sendiri adalah menurut pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak lain dan pihak lain berkewajiban membayar harga yang telah diperjanjikan. Nah, sedangkan pengertian jual beli menurut hukum adat itu merupakan pemindahan hak yang bersifat terang, tunai, dan real. Maksudnya terang di sini itu dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, kemudian tunai itu dibayarkan harganya dan diserahkan bendanya, dan real itu adanya suatu kesepakatan atau perjanjian tertulis. Nah, namun pada faktanya di masyarakat itu masih banyak sekali perbuatan hukum atau masih banyak sekali yang melakukan jual beli itu dengan kegiatan atau dengan adat tradisional, yaitu hanya sebatas kwitansi atau kwitansi dengan materai dan tanda tangan para pihak saja. Bahkan ada yang tidak menggunakan itu, gitu. Nah, namun sering juga terjadi di masyarakat masih banyak yang melakukan perjanjian jual beli itu dengan surat perjanjian di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang. Nah, biasanya hal tersebut didasarkan karena rasa saling percaya antara kedua belah pihak, begitu. Sehingga untuk bukti kepemilikannya itu hanya bersifat secara
fisik saja, namun untuk secara yuridisnya belum keseluruhannya si pembeli itu bisa memiliki objek yang dia beli atau yang dia miliki begitu. Nah, untuk pengertian perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersepakat tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Menurut pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat-syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama yakni adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Nah, sehubungan masih banyaknya masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli itu dengan surat di bawah tangan, di sini penulis menemukan salah satu kasus yang dalam putusan Mahkamah Agung nomor 833 garing PK garing PDT garing 2018 yang memiliki kekuatan hukum tetap terkait perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang dimohonkan pembatalan oleh pihak penjual. Nah, awalnya itu kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual, bersepakat untuk melakukan perjanjian jual beli dengan di bawah tangan, dengan objek luas tanah seluas 2.275 meter persegi yang terletak di Jalan Dendles, Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan untuk harga yang disepakati keseluruhannya yaitu sejumlah Rp1.933.750.000 dengan 4 kali tahap pembayaran. Nah, dari pihak pembeli sudah melakukan pembayaran ikatan tanda jadi sebelum ditandatangani surat perjanjian tersebut, yakni sebesar Rp1.000.000. Kemudian setelah tanda tangan surat perjanjian, pihak pembeli melakukan pembayaran ikatan tanda jadi yang kedua sebesar Rp50 juta, sehingga total ikatan tanda jadi yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli itu sejumlah Rp51 juta. Nah, namun setelah beberapa hari ditandatanganinya perjanjian jual beli tersebut, pihak penjual merasa berbuat hilaf dalam menandatangani perjanjian tersebut dan merasa ada kejanggalan dan ketidakwajaran dari surat perjanjian jual beli tersebut. Nah, sehingga pihak penjual mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk memohonkan pembatalan perjanjian tersebut. Begitu, sebagaimana tersebut dalam posita putusan pengadilan nomor 25 garing PDT.G garing 2015 garing PN.Lamongan. Nah, kasus tersebut sudah berjalan sampai pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung dengan putusan nomor 833 garing PK garing PDT garing 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini penulis menemukan adanya perbedaan pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, di mana pada tingkat kasasi itu Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwasannya perjanjian jual beli yang dilakukan pada tanggal 26 April 2015 tersebut yang dilakukan di bawah tangan itu sah karena sudah memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Namun pada putusan peninjauan kembali, Hakim Mahkamah Agung menyatakan tidak sah dan batal perjanjian jual beli tersebut. Gitu. Nah, di sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa sih yang menjadi argumentasi hukum Mahkamah Agung dan bagaimana seharusnya Mahkamah Agung itu memutuskan tentang keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang dalam putusan nomor 833 garing PKPDT garing 2018 berdasarkan hukum yang berlaku dan keadilan. Nah, kemudian untuk poin kedua dalam bab 1 ini penulis menuliskan tentang kebaruan penelitian guna untuk mengetahui apa sih yang menjadi pembeda penelitian penulis ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah,
Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama yakni apa yang menjadi argumentasi hukum Mahkamah Agung menyatakan keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan nomor 833/PK/PDT/2018. Dan untuk yang rumusan masalah kedua, yakni bagaimana seharusnya Mahkamah Agung memutuskan keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan nomor 833/PK/PDT 2018 berdasar hukum yang berlaku dan keadilan. Nah, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara terkait keabsahan atau ketidakabsahan suatu perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan nomor 833/PK/PDT 2018 dan untuk memastikan atau mengetahui bagaimana yang seharusnya ditentukan begitu. Nah, kemudian untuk manfaat penelitian, di sini penulis juga menuliskan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Dan untuk bab yang kedua, yakni tentang tinjauan pustaka. Nah, dalam bab 2 ini, penulis memasukkan kajian konseptual. Adapun teori-teori yang penulis jabarkan adalah teori tentang definisi perjanjian pada umumnya, kemudian definisi perjanjian jual beli secara khusus, dan pengertian akta, baik itu akta otentik, akta di bawah tangan, dan akta menurut KUH Perdata. Kemudian penulis juga menjelaskan terkait kekuatan pembuktian akta dan tentang dasar pertimbangan hukum hakim. Nah, kemudian untuk landasan teori yang penulis gunakan sebagai pisau bedah di sini adalah penulis menggunakan teori pertimbangan hukum hakim, yakni lebih tepatnya pada teori ratio decidendi atau teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasarkan pada pertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian untuk teori yang kedua yang penulis gunakan sebagai pisau bedah adalah teori keadilan Aristoteles. Nah, untuk kerangka berpikir yang penulis bentuk di sini, yakni dengan merumuskan masalah, yakni dengan merumuskan dua rumusan masalah, kemudian penulis kaji dengan teori-teori konseptual yang berkaitan, kemudian penulis analisis dengan teori yang digunakan sebagai pisau bedah dengan menggunakan metode-metode kualitatif dan analisis deduktif. Nah, output daripada penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi argumentasi hakim Mahkamah Agung dan mengetahui bagaimana seharusnya Mahkamah Agung itu memutuskan keabsahan atau ketidakabsahan suatu perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan nomor 833/PK/PDT 2018. Nah, untuk bab ketiga di sini penulis untuk bab ketiganya yakni berisikan tentang metode penelitian. Dan untuk jenis penelitian penulis ini adalah masuk dalam kategori yuridis normatif atau penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian sumber hukumnya penulis ambil dari undang-undang atau putusan-putusan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan metode pengumpulan bahan hukum, yakni dengan cara menelaah pustaka, kemudian analisa bahan hukumnya yakni secara kualitatif, yang kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada tanggapan dari Bapak dosen sekalian maupun teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda pas ya, masih 1 menit. Baik. Berikutnya saya minta kepada para peserta yang hadir di sini, ini ternyata banyak yang hadir di sini, untuk mendiskusikan, memberikan masukan proposal yang disajikan tadi oleh Futuhatul Mahfirah. Silakan yang ada di sini. Ini ada banyak ini. Angela, Krisendi, Angger, Sisilia, Fahmiyah, Wanda, Chris, Hari,
Nuswantoro, Immaculata, Popi, Raffi. Yuk silakan. Silakan. Angela, silakan. Dimulai dari Angela. Silakan. Nanti kalau Anda ganti seminar, nggak ada yang mau tanya ganti loh. Ini kan namanya saling kerjasama itu kan gantian. Kalau orang lain yang seminar, Anda yang memberi masukan. Ya silakan. Ini ada enggak ini orangnya ini? Angela. Silakan. Jangan-jangan kabur itu orangnya. Wah, ini cuma masang nama ini. Iya, penyakitnya di situ, Pak Yamin. Angger Budiaji, silakan. Anda kameranya hidup kok. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Mbak Cici atas presentasinya tadi. Cuman sedikit saja. Tadi saya sepintas lihat, atau mungkin saya yang kelewat ya, untuk daftar pustaka belum ada jurnalnya ya Mbak, kalau nggak salah ya Mbak tadi. Kalau semisal itu memang belum ada, bisa ditambahkan sedikit untuk tambahan referensi dari jurnal-jurnal yang terkait. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mas Angger. Bentar. Saya kumpulkan dulu, biar ada 2-3 penanya. Berikutnya saya minta atas nama Kaprodi meminta Anda, menugaskan Anda untuk memberi masukan. Silakan. Aprilia. Ya, Aprilia. Mana ini Aprilia? Kok malah jadi hilang? Begitu dipanggil jadi hilang. Aprilia, ada enggak? Menghilang ya? Gimana ini? Yo, Sisilia, kalau begitu. Anda kalau mau masuk surga ya harus bertanya. Tapi kalau tidak mau bertanya berarti Anda pilih neraka. Silakan. Ya, silakan Sisilia. Mana ini Sisilia? Ini calon notaris itu ya pakai ngomong loh ya, nggak cuma terima duit loh notaris itu. Yo, Sisilia. Waduh. Fahmi ya. Silakan Fahmi ya. Anda mau masuk neraka apa masuk surga? Kalau Anda mau masuk surga, silakan bertanya. Yuk, silakan. Fahmi ya. Loh, malah hilang juga ya. Kalau habis dipanggil hilang ya. Selamat siang Pak Yamin. Maaf, tadi sinyalnya agak buruk. Oh ya, ayo silakan Sisilia. Saya mau menanyakan, sebenarnya untuk kasus ini sudah pernah terjadi atau putusannya belum final atau bagaimana sih Pak? Tanyanya bukan ke saya loh ya. Iya, ke Mbak Fahmi, ke Mbak Futuhatul. Yo, gitu aja. Ya. Yo, gimana? Terus? Jadi saya masih belum
bisa apa namanya melihat kasusnya itu seperti apa yang terjadi. Kan banyak kan Pak, kalau kasus jual beli di bawah tangan tuh banyak sekali gitu loh. Nggak semua kasus seperti itu dibawa ke ranah pengadilan. Oke. Baik itu ya, Sisilia ya. Iya Pak. Oke, saya doakan kamu masuk surga, wis. Amin. Anda sudah bertanya kok. Berikutnya, Panda. Satu lagi, Panda Bunga. Yang bertanya saya doakan masuk surga dan kalau jadi notaris ya laku ya. Kalau yang nggak bertanya saya nggak mendoakan loh. Panda Bunga silakan, Panda Bunga. Ayo. Panda, dengar enggak? Waduh. Ini ternyata betul-betul pada tidak tertarik didoakan masuk surga. Immaculata Putri, Immaculata Putri. Ya Pak, selamat siang. Yo, silakan. Kamu panggilanmu siapa Terima sih? kasih Pak. Panggilanku Ima Pak. Oh Ima, ya Ima, ya silakan Ima. Terima kasih Mbak Cici untuk paparannya. Selama saya mendengarkan dan ketika melihat judulnya waktu di-share, menarik sekali dan paparannya juga bagus. Menurut saya sudah baik. Cuma tadi saya sempat berpikir, kalau tadi kan Mbak Cici sempat menyebutkan bahwa hakimnya mempertimbangkan bahwa tidak masalah karena sama-sama sepakat, kalau tidak salah dengar ya. Itu berarti mungkin ya sebetulnya memang ada resiko di balik perjanjian di bawah tangan ini, tapi selagi para pihak tidak mempermasalahkan, itu tidak menjadi masalah kan begitu. Jadi mungkin ya lewat tulisan dari Mbak Cici ini nanti di kemudian hari bisa membuat masyarakat lebih aware atau waspada terkait melakukan perjanjian. Sudah Pak, terima kasih. Terima kasih Ima. Anda termasuk yang saya doakan masuk surga ya. Amin. Baik, itu dulu direspon oleh penyaji. Silakan. Ada 3 penanya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Yamin. Untuk saya menanggapi yang pertama yakni dari Mas Anggir terkait apakah daftar pustaka saya sudah memuat jurnal atau belum. Nah, tadi memang di PowerPoint belum tidak saya tampilkan terkait daftar pustakanya, tapi saya sudah memasukkan beberapa jurnal dan jurnal di daftar pustaka. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Sisilia, nah itu sebenarnya bagaimana sih kasusnya? Nah, kebetulan kasus yang putusan yang saya ambil ini adalah sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian kasusnya sendiri itu berawal dari adanya suatu perjanjian jual beli di bawah tangan yang dilakukan pada tahun 2015. Nah, kemudian setelah beberapa hari ditandatanganinya perjanjian jual beli tersebut, itu si pihak penjual merasa dia itu berbuat khilaf menandatangani perjanjian tersebut sehingga mengajukan gugatan untuk pembatalan perjanjian tersebut gitu. Kemudian untuk Mbak Ima, terima kasih atas tanggapannya. Ya, memang benar sekali kok di sini surat melakukan perbuatan hukum dengan perjanjian di bawah tangan itu sangat resiko atau sangat tidak menjamin sepenuhnya terhindar dari adanya gugatan atau adanya gugatan dari pihaknya sendiri maupun dari pihak ketiga atau pihak luar. Nah, begitu. Jadi harapannya sih dari penelitian saya ini semoga di masyarakat itu sudah nantinya menerapkan perjanjian-perjanjian itu dengan di hadapan pejabat yang berwenang begitu. Terima kasih. Begitu Pak yang bisa saya tanggapi. Tadi ada 3 penanya atau bukan? Ini Pak, yang terakhir Mbak. Sudah dijawab semua ya? Ampun Mbak. Oke. Ada feedback dari penanya yang sebelumnya?
Cukup Ada Pak. silakan. Ya, Pak. Kalau belum ada, ada silakan, 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 silakan. Angger Budi Haji, iya, Anda mau merespon balik? Tidak Pak, cukup Pak. Oh enggak, saya pikir respon balik. Masih adakah? Ini Sisilia mau menyampaikan sesuatu? Sampun Pak, sudah cukup jelas. Loh, kamu tadi kan belum kok sampun gitu. Ternyata kan putusan 2015 kan Pak. Kalau diwikir-wikir itu kan apa namanya kadang di lapangan saya juga mengalami sih Pak. Kalau kadang orang itu hilaf untuk tanda tangan, tapi nggak masuk akal ya Pak kalau hilaf tanda tangan. Ya nanti biar dijelaskan sama yang meneliti. Saya kan tidak yang meneliti. Pak, tapi terima kasih. Ini kamu kan sama-sama Cici tadi. Katanya tadi Cici juga, ini Cici juga. Cici Tapi lihat. saya kan Sisilia Pak. Kan tulisannya sama. Sama Pak. Ya. Masih ada yang lain? Dari peserta? Oke. Mau menanggapi siapa? Mahfirohnya? Cukup? Cukup, Pak. Baik. Nampaknya memaksa peserta untuk bertanya juga malah bisa dianggap melanggar HAM, jadi ya malah repot ini saya. Baik, kalau begitu berikutnya kita ikuti review dari para penguji yang hadir di sini. Tadi karena yang hadir duluan itu Ustadz Hudi, maka saya persilahkan kepada Ustadz Hudi untuk duluan menyampaikan reviewnya. Monggo Pak Hudi. Atur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini izinkanlah saya mengkonfirmasi untuk bisa dijelaskan. Ini proposal ya. Sehingga kalau proposal sebelum jalan kemana-mana harus diluruskan dulu arahnya gitu. Dek, judulmu itu apa, Dek? Pertimbangan hakim tentang keabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan, studi putusan Mahkamah Agung nomor 833/PK/PDT 2018, Pak. Nah, baik. Yang mau kamu cari apanya? Yang saya mau teliti yakni tentang pertimbangan hakimnya pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Baik. Dek, kamu tadi udah ngomong bahwa itu sudah inskraf ya? Sudah inkrah. Iya toh? Nggih. Nah, kalau apalagi sudah inkraf, setiap putusan hakim itu kan sudah ada pertimbangannya toh, Dik? Nggih, Pak. Loh, kan berarti sudah ada masalah toh? Yang sebenarnya menjadi permasalahannya itu pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Agung. Nah, jadi sebelum di peninjauan kembali itu di tingkat kasasi sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, namun ternyata dilakukan upaya hukum lagi di peninjauan kembali. Nah, yang menjadi menarik dari saya adalah pertimbangan hukum hakim ketika di kasasi dan di peninjauan kembalinya itu, Pak. Suatu putusan sudah ada pertimbangan hukumnya belum? Sudah. Kotok golei. Sudah, Pak. Gimana? Putusan. Lihat saya toh, kamu ngopo toh kuwi? Nggih, Pak. Mendengarkan, Pak. Ya, jangan sibuk, dengarkan Pak Udi. Setiap putusan itu kan sudah ada pertimbangan hakimnya toh, Dik? Nggih. Kok kamu mau cari apanya? Nah, kesalahannya. Bukan, Pak. Jadi, apa yang dengarkan, sudah ada putusan belum? Sudah. Dalam putusan ada pertimbangannya tidak? Nggih. Nah, ini atau golei. Sudah, Pak. Rumusan masalah gimana? Bunyinya gimana? Rumusan masalahnya apakah yang menjadi argumentasi hukum Mahkamah Agung menyatakan keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan nomor 833/PK/PDT/2018. Dan yang kedua,
Bagaimana seharusnya Mahkamah Agung memutuskan keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan tersebut, Pak? Nah iya, ini sudah putusan, sudah inkrah bahkan. Berarti sudah ada pertimbangannya. Pertanyaannya mau apakah pertimbangannya, kan ngono toh? Nggih. Di putusannya kan sudah ada toh, Dek? Iya, Pak, sudah ada. Nah, kok kamu cari? Jadi Kamu sudah punya pacar? belum, Pak. Oh, wow, ya weh ra sida takon aku. Hari gini nggak punya pacar. Kayaknya calon, Pak. Weh, makanya aku golek opo iki. Dik, setiap putusan sudah ada pertimbangan hakimnya. Ya, sudah ada. Sehingga apa? Kamu nanti hanya akan mindah putusan itu kan? Kalau kamu nyari-nyari itu kan berarti bukan putusan hakim, kamu menurut versi kamu. Ayo. Jadinya ada masalah, putusannya misalnya pertimbangan itu kok golek iki piye? Apakah pertimbangan hakimnya kan ngono toh? Nah kan sudah ada, kok kamu cari? Kayak mau mindah toh. Ayo, bener nggak Pak Udi? Iya, Pak, betul. Nah, iya, kamu mau nyari apa? Wis ono pertimbangannya kok. Itu sama juga menanyakan bagaimana misalkan ya, bagaimana perlindungan hak-hak para pihak dalam perjanjian. Itu sama. Udah ada perjanjiannya belum? Sudah. Hayo wis ra enek masalah perjanjian wis enek kok. Ya toh? Nah, baik. Yang kedua. Piye gimana? Yang kedua gimana? Bagaimana seharusnya Mahkamah Agung memutuskan keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan sekian. Bagaimana seharusnya opo parametermu untuk bisa menilai bahwa putusan hakim itu mempunyai unsur keadilan? Apa ukurannya? Kamu akan intinya kamu akan menyalahkan putusan hakim. Betul? Iya. Nah, sekarang boleh nyalahkan boleh. Ya, nyalahkan boleh, tapi ukurannya nyalahkan apa? Ayo, yang kamu pakai untuk mengukur bahwa hakim tidak baik, putusan hakim tidak baik, wis. Ukurannya apa? Ya. Jadi apakah hakim itu sudah memutus perkaranya itu sesuai dengan yang seharusnya? Maksudnya kan di dalam putusan itu menurut saya hakim itu kadang tidak sinkron dengan apa yang digugatkan, yang menjadi gugatan si penggugat itu, Pak. Maksudnya tidak sesuai dengan yang diharapkan si penggugat gitu. Iki tak terus ke pertanyaan ketiga. Bagus, boleh deh, boleh. Pertanyaan ketiga. Kamu menulis dalam judul itu studi apa mau? Putusan. Nggih. Nah, Dik, studi putusan itu termasuk normatif apa empiris? Normatif, Pak. Bagaimana mungkin kamu mempelajari suatu putusan hakim secara normatif? Ya toh? Dengarkan. Secara normatif, bagaimana mungkin? Karena kamu tidak pernah tidak mengetahui dan tidak mencari alasan hakim pada saat memeriksa. Yuk, terhadap data-data real yang dia hadapi. Nah, kudune ini studi kasus. Kamu tadi juga ngomong studi kasus, tapi kok kamu larinya ke normatif. Seharusnya empiris, Dek. Nggih, Pak. Ya, empiris itu kamu boleh mengkaji ya putusan hakim itu ya. Kemudian supaya komprehensif itu kamu empiris, artinya apa? Langsung bertanya kepada hakimnya, ngopo toh Pak Hakim kok kamu berbicara seperti ini? Gimana toh Pak Hakim kok kamu mengajukan pertimbangan seperti ini? Gitu loh. Itu namanya studi kasus.
Nah, kemudian kalau hanya hal normatif, berarti Anda itu studi dokumen, kamu tidak akan mendapatkan jawaban, Dik. Akhirnya kamu memaksakan diri, nek hakimnya ora bener, gitu loh. Tapi kan kamu tidak pernah tahu kenapa hakim mempunyai pertimbangan seperti itu. Karena apa? Kamu tidak nanya pada hakimnya. Bahkan kalau mau bagus, mau lengkap itu nanya kepada para pihak juga. Ya toh? Iya, Pak. Nah, nanti supaya di apa? Ini Pak Udi ini hanya ingin menunjukkan kamu akan menuju ke sesuatu arah meraih. Nah, kelihatannya arahnya kurang benar nih ya. Belok-belok terlalu panjang. Nah, oleh karena itu, tolong nanti di apa ya lagi. Pertama, ya harus Anda catat bahwa Anda akan mengkaji mencari pertimbangan hakim padahal sudah ada putusan bahkan sudah punya kekuatan hukum. Berarti pertimbangan hakimnya sudah ada. Terus kamu mencari itu sudah sesuai belum? Sesuai keadilan mestinya toh. Nah, itu harus ditentukan parameternya apa, adil por orane. Nah, itu tidak akan kamu menentukan parameternya pun tidak akan menemukan hasilnya seandainya kamu tidak nanya langsung kepada para pihak. Kepada hakimnya juga. Karena apa? Kamu hanya mempelajari secara tekstual. Do you mudeng? Oke, Pak. Paham. Gitu. Ya hanya tekstual. Memang sekarang berkembang ya, namanya studi kasus itu katanya mempelajari suatu kasus dari dokumen itu sudah namanya studi kasus katanya begitu. Ya monggo saja itu perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya studi kasus itu sendiri basicnya kan empirik. Pelajari satu kasus apa yang terjadi, apa peristiwa realnya seperti apa, itu diketahui, dikuasai kemudian pada waktu persidangan kayak apa, gitu loh. Termasuk ditanya apa bukti-buktinya kayak apa, lengkap apa tidak. Jangan-jangan benar tapi nggak punya bukti sehingga hakim mempertimbangkannya kan beda tadi. Dianggap salah, tak? Benar nih kalau dibukti itu namanya tidak benar akhirnya. Karena tidak kuatkan dengan bukti. Nah, kayak gitu itu. Kalau nanti di apa namanya? Dipelajari lagi. Nah, sekarang konfirmasi yang terakhir. Sekarang objek penelitiannya apa? Bahan penelitiannya apa? Putusan itu, Pak. Tok. Ini Pak, putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan itu kan putusannya sudah sampai pada PK. Jadi saya menelitinya dari yang di tingkat pertama, kemudian banding, kasasi, dan yang terakhir di PK itu, Pak. Padahal yang kamu cari adalah putusan kasasi, ya toh? Yang menjadi sari kasusnya di putusan terakhirnya itu, Pak. Iya lah, putusan-putusan awalnya itu gopo. Ya, untuk mencari data. Yang dipakai hakimnya itu kan jadi kalau kasasi banding ini dipakai kan memori ini tadi. Yang dijadikan dasar pertimbangannya itu kan memori atau memori banding, memori kasasinya itu toh. Nggih. Iya, hakim itu hakim tingkat 2, tingkat 3, tingkat pertama itu tingkat pertama, kedua, terakhir itu tidak mungkin dia memeriksa kasus, nggak mungkin deh. Dia meriksa dokumen aja. Yang kemudian jadi acuannya adalah memorinya toh. Nggih. Akhirnya kamu pun juga harus mempelajari tidak hanya putusannya, tetapi juga memorinya. Kamu akan lengkap kayak gitu. Tanya para pihaknya, tanya hakimnya, mempelajari apa, punya memorinya, sehingga kamu bisa mengetahui benar putusannya kayak seperti itu kayak apa. Jangan-jangan kamu nanti menjustifikasi suatu putusan yang benar tapi kamu salahkan. Nah, salah teori itu memang boleh deh, tapi memang harus jelas. Apalagi ini ada teorinya apa ya. Kemudian parameternya apa untuk mengukur itu.
Saya khawatirnya itu cuma kamu nanti mindah putusan tok pindahi tok kopasi lebok kita di bahan bahasa pembahasan, ngono loh. Nah, lali bahkan sampai lupa nggak dianalisis untuk pindah tok. Nah, ini namanya numpuk botol. Ya dah? Nggih, Pak. Ya, lali. Satu lagi. Terus kamu akan menganalisisnya gimana, Dik? Jadi apa namanya? Nanti saya akan menganalisis sebenarnya pengen menganalisis di apa pertimbangan hukum hakimnya itu di tingkat kasasi sama di tingkat peninjauan kembali. Nah, kalau di tingkat kasasi itu kan hakimnya itu mengesahkan perjanjian jual beli tersebut. Sedangkan pada tingkat PK itu apa? Hakimnya itu membatalkan perjanjian jual beli tersebut begitu. Nah, nanti saya akan menganalisa apa yang menjadi dasar apa pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dan pada tingkat peninjauan kembali. Kemudian bagaimana sih yang seharusnya apa hakim itu menentukan keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian tersebut gitu, Pak. Ya, kamu selalu bilang bagaimana seharusnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana seharusnya itu kamu kan harus punya pedoman, punya ukurannya dulu. Nah, kamu tadi itu bukan analisis pemaparan data itu namanya. Nah, analisismu kamu dinamakan apa? Metode analisisnya apa? Berpikir secara deduktif, Pak. Deduktif, ya baik. Deduktifnya apa? Deduktif itu memaparkan data secara umum kemudian apa dispesifikkan ke hal-hal yang lebih khusus. Ya, yang umum yang mana, yang khusus yang mana? Yang umumnya itu ya apa yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di lapangan, kemudian Stop. Yang terjadi di lapangan. Kamu dapatnya dari mana? Wong kowe ra penelitian kok. Baca putusan kok. Ayo. Dari putusan, Pak. Kamu tadi ngomong dari lapangan. Emangnya putusan itu lapangan? Bukan sih, Pak. Nah, makanya nggak met toh. Wes pelajari. Urung proposalmu belum bunyi. Proposalmu belum runtut, harus diperbaiki. Begitu Prof. Yamin, sementara jadinya ini masukan-masukan saja, kan di samping juga konfirmasi ternyata ini Mbak Cici Maghfirah, kowe tak dongake oleh Maghfirah lho kowe. Amin. Nah, kowe ngerti ora arti Maghfirah? Ngertos, Pak. Apa? Pengampunan, Pak. Makanya kamu saya ampuni. Ya, kamu sudah mendapatkan maghfirah dalam pengertian bahwa ini memang baru proposal ya, tapi proposalnya memang harus diperbaiki. Yep. Prof. Kundur. Baik. Matur nuwun Pak Udi yang telah menyampaikan review, memberi masukan dan juga perspektif yang perlu untuk dipertimbangkan oleh peneliti. Iya. Baik, berikutnya saya persilakan monggo Pak Hari Purwati. Tadi karena yang gabung kedua Pak Hari duluan. Pak Arif yang terakhir. Terima kasih Pak Yamin. Bisa didengar dengan baik, Mbak? Bisa, Pak. Sebelum membaca putusan, Anda kan tahu bahwa di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah, bahwa jual beli tanah itu membutuhkan atau disyaratkan akte PPAT, kan begitu ya? Iya, Pak. Nah, ya berarti jual beli tanah yang tidak atau di bawah tangan, gampangnya begitu, kan berarti tidak memenuhi syarat. Iya, Pak. Nah, ya jelas kan. Tapi, nah, gimana? Jadi kan kalau untuk pendaftaran memang
harus menggunakan akta PPAT. Nah, namun untuk perjanjian sendiri itu kan sebenarnya tidak harus di hadapan PPAT karena jual beli itu sebenarnya harus lunas. Nah, sedangkan ini perjanjiannya jual belinya belum lunas sehingga mereka para pihak itu mengcover dengan membuat perjanjian di bawah tangan. Nah, disitulah maksud saya itu bernilai sebagai perjanjian jual beli atau bukan. Nah, situ mungkin permasalahanmu bisa saja dipertimbangkan bahwa perjanjian di bawah tangan itu seperti pengikatan PPJB itu ya? Apa enggak sama itu? Itu PPJB atau bukan? Ini bukan Pak, karena tidak dilakukan di hadapan PPAT. Nah, oke. Berarti kan sebenarnya secara hukum kan sebenarnya belum memenuhi syarat. Kan gitu menurut saya gitu ya. Jadi maksud saya bisa saja permasalahannya digeser. Kalau kamu kesulitan mencari hakimnya, soalnya bisa saja hakimnya pensiun terus golek omahe ora ketemu ya toh. Kalau mengikuti sarannya Pak Udi tadi loh ya, Prof Udi. Mungkin permasalahanmu coba dipertimbangkan yang lain lagi gitu ya. Maksud saya, apakah seperti tadi perjanjian di bawah tangan langsung ke persoalan hukumnya, jadi enggak keputusannya, meskipun putusan itu nanti bisa menjadi bagian dari analisis gitu ya. Apakah perjanjian di bawah tangan itu bisa menjadi dasar yang mengikat gitu ya, mengikat dalam hubungan dengan jual beli tanah meskipun itu belum dibayar lunas misalnya begitu. Makanya itu fenomena apa bisa secara hukum itu diterima sebagai sebuah peristiwa hukum. Nah, gitu maksud saya. Jadi perjanjian di bawah tangan yang mendahului akta jual beli meskipun belum didaftarkan, tapi kan akta itu mendahului pendaftaran. Nah, kalau sejak awal tidak diarahkan untuk pendaftaran, buat apa? Makanya kalau ada seperti itu bagi saya, itu adalah sebuah peristiwa tertentu yang perlu dinilai. Itu sebuah peristiwa hukum yang memiliki makna hukum atau enggak. Ketika salah satu pihak kemudian membatalkan, punya konsekuensi hukum atau enggak, itu maksud saya. Gitu ya. Maksud saya coba dipertimbangkan. Tahu maksud saya, Mbak? Oke, Pak. Tahu maksud saya. Nah, itu kamu nilai itu sebagai sebuah peristiwa hukum, namanya aja peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum, atau bukan peristiwa hukum seandainya ada perjanjian seperti itu. Yang kedua tentang pendaftaran tanah PPAT yang berkaitan dengan rumah susun. Yang kamu kutip itu kan ada rumah susun itu Mbak ya, tahun 97 itu ya. PP nomor berapa itu Mbak? Tapi secara substansial peraturan tentang rumah susun itu kan sudah ada yang baru. Maksudnya tidak mengikuti ketentuan itu gitu ya. Coba kamu lihat soal rumah susun itu peraturan perundang-undangannya sudah baru, sudah tahun 2000-an. Itu kamu masih tahun 97. Meskipun itu mengenai pendaftaran tanah. Tapi pengutipanmu kan berhubungan dengan rumah susun. Iya toh? Iya, Pak. Nah, padahal aturan tentang rumah susun itu baru saja gitu ya. Itu maksud saya tadi, jadi saran saya karena ini masih permasalahan, fokus penelitiannya, maksudnya permasalahannya mungkin dipertimbangkan kembali supaya enggak kayak anak S1 itu apakah pertimbangan hakim gitu ya. Ya mungkin kamu cari esensinya di mana hakim itu berbeda di dalam peristiwa apanya gitu. Misalnya dalam menilai perjanjian itu sah atau tidak sah. Ya, kamu masuk ke perjanjian itu sah atau tidak sah saja. Nah, soal pertimbangan hakim itu nanti untuk membantu menjelaskan bahwa pengadilan di satu pihak ada yang memutuskan seperti ini, di pihak lain ada yang memutus. Misalnya ada kasus lain maksud saya. Ada yang memutuskan seperti ini, tapi kamu pada isu hukumnya itu berkaitan dengan keabsahan perjanjian gitu maksud saya. Nggih, Pak. Berhubungan dengan itu bukan soal pertimbangan hakimnya. Sebab bagi saya sejak awal sudah tidak sah menurut saya gitu ya. Dalam hal ini ya. Jadi kan bisa dibatalkan menurut saya kalau objeknya itu soal tanah. Menurut saya gitu. Kalau saya hakimnya sejak awal pasti tak anggap batal. Nggak boleh perjanjian tanah harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan menurut saya. Agraria atau apapun istilahnya. Kalau rumah susun ya
undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun gitu. Itu ya. Ya ini otomatis mempengaruhi metodenya, mempengaruhi teorinya gitu ya. Kalau empiris seperti disarankan Pak Udi ya kamu teorinya harus disesuaikan, ya barang tentu begitu metodenya juga. Gitu ya. Gitu. Tidak. Gitu. Seperti tadi memang perlu mengutip jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam jurnal untuk membangun argumentasi yang kuat. Bisa saja studi-studi yang kamu kutip di kebaruan penelitian itu juga bisa menjadi dasar argumentasi. Jadi bukan hanya ditunjukkan bahwa ada yang melakukan penelitian ini, bisa saja itu justru memperkuat argumentasi kamu untuk fakta-fakta tertentu gitu. Di dalam uraian, entah itu di pendahuluan, entah itu di teori atau di apa gitu ya. Itu. Iya, Pak. Terutama berasal dari jurnal. Saya kira saya itu saja Pak Yamin saran saya. Baik Pak Hari, terima kasih. Selanjutnya monggo saya persilakan Pak Arif untuk memberikan review. Pak Arif. Bentar ini kok laptop saya hang lagi. Oh, tapi terdengar suaranya. Sudah bisa. Terima kasih Pak Yamin. Tutu Hatul ya. Iya, Pak. Pertimbangan hakim tentang keabsahan perjanjian jual beli tanah. Jadi konsep awalnya ini perjanjiannya sah tidak? Kalau menurut saya sah, Pak. Sah ya. Kemudian alat buktinya perjanjian itu berupa apa? Alat bukti perjanjian itu adanya objek, kemudian kan kesepakatan alat bukti pasal 1866 alat pembuktian. Oh, surat. Coba nggak usah lihat. Coba pasal 1866 alat pembuktian itu 1 tulisan, 2 saksi, 3 persangkaan, 4 pengakuan, 5 sumpah. Nah, dalam konteks yang saudara teliti ini alat buktinya apa? Surat perjanjian itu sendiri sama saksi, Pak. Surat perjanjian itu sendiri dan saksi. Surat perjanjian tulisannya. Ya, tulisan itu. Tulisan, kemudian di pasal 1867-nya itu tulisan atau akta, dikenal ada akta otentik, akta di bawah tangan, kan begitu. Akta otentik diatur dalam pasal 1868, kemudian dipertegas pasal 1870. Baru kemudian akta di bawah tangan 1874. Nah, berarti secara yuridis perjanjian sah ya? Sah, Pak. Sah ya. Kemudian pada saat perjanjian sudah berjalan, ada salah satu pihak yang ingin membatalkan. Iya. Betul. Alasannya membatalkan apa? Karena dia merasa berbuat khilaf menandatangani akta perjanjian tersebut, Pak. Khilafnya di mana? Letak khilafnya. Yang dimaksud khilaf apa, Mbak? Berarti ini syarat sahnya perjanjian, pintu masuknya sepakat ya. Sepakat bisa dibatalkan apabila sepakat lahir karena paksaan, penipuan, khilaf. 1321. Baru khilaf itu 1328. Nah, yang dimaksud khilaf dalam perjanjian ini apa? Coba nggak usah baca, santai aja. Jadi saudara bisa main logika aja. Kira-kira kan pernah baca pasti. Khilaf yang dimaksudkan penjual kan berarti yang membatalkan penjual ya. Betul kan? Padahal pasal 1338 alinea 2 itu kan perjanjian tidak boleh dibatalkan kecuali bla bla bla. Nah, alasan pembatalan khilaf ya. Khilafnya apa alasannya? Alasannya kalau alasan khilaf itu yang boleh membatalkan siapa, Mbak? Ini perjanjian loh, saudara harus paham betul perjanjiannya.
Kalau paksaan yang boleh membatalkan yang dipaksa. Kalau penipuan yang boleh membatalkan yang ditipu. Kalau khilaf yang boleh membatalkan para pihak. Penjual dan pembeli boleh membatalkan. Nah, alasan dalam pembatalan tadi khilafnya di mana? Khilafnya di penjual, Pak. Ya, apa? Khilafnya gimana mereka? Mendeskripsikan khilafnya gimana? Ya, ya khilaf menandatangani perjanjian tersebut begitu. Tapi yang saya baca pada putusan pertama kali di putusan pengadilan negeri itu si pihak penjual itu tidak bisa membuktikan kehilafannya begitu karena saksi-saksi itu memberikan kesaksian bahwa si penjual itu sudah memeriksa perjanjian itu dan dengan sadar dan tanpa paksaan begitu, Pak. Ya, prinsipnya kalau seseorang sudah tanda tangan, itu kan dianggap mengetahui isi perjanjiannya. Makanya yang saya tanya, alasan khilafnya itu di mana? Kan pintu masuk persoalan hukum ini di pengadilan negeri sebelum sampai kasasi kan khilaf. Nah, khilafnya itu di mana? Alasan khilafnya. Coba saudara deskripsikan kan di situ hanya khilaf pasti ada alasannya. Yang dimaksud khilaf bla 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 itu harus ada. Tidak boleh hanya menyebut norma hukumnya tanpa mendeskripsikan kan. Apa khilaf? Pernah baca itu? Mungkin dilacak dari yang pengadil PN, mungkin alasan khilafnya apa di situ? Enggak tahu. Oke, lanjut aja. Tadi sudah sampai kasasi itu sudah inkrah. Kasasinya sudah inkrah, kemudian diajukan PK. Apa yang dimaksud inkrah? Berkekuatan hukum tetap. Kalau sudah inkrah apa bisa di PK? Bisa, Pak, upaya hukum. Upaya hukum ya, berarti kalau sudah berarti belum, kalau inkrah kan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Iya, harusnya begitu, Pak. Harusnya sudah selesai di kasasi. Kasasi ya, kemudian di PK ya. Syarat PK itu apa? Syarat PK? Syarat PK salah satunya seseorang itu bisa mengajukan PK itu apabila hakimnya itu, kalau nggak salah itu ini Pak, yang kemarin saya baca itu si hakim tuh salah memberikan putusan gitu, maksudnya khilaf dalam memberikan putusan sebelumnya gitu. Kalau bukan novum. Syarat gimana, PK Pak? itu bukan syarat PK itu bukan novum. Novum itu alat bukti baru yang belum pernah dimunculkan dalam perkara sebelumnya. Itu syaratnya PK. Oke, nah, Pak. coba lihat ada enggak alat bukti baru? Kalau seperti itu berarti menguji putusan Mahkamah Agung, diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kan, hanya levelnya satu kasasi, satu PK kan. Hakimnya sama enggak hakimnya? Hakim antara kasasi sama PK sama enggak? Ya, ngerti. Hakimnya sama enggak? Berbeda. Berbeda ya. Semua beda apa ada yang sama? Berbeda, Pak. Berbeda. Oke. Alasan yang esensi antara kasasi sama PK apa? Sehingga bisa menyimpulkan keputusannya berbeda. Esensi di kasasi apa? Kemudian esensi yang di PK apa? Sehingga keputusan itu berbeda. Nah, kalau pada tingkat kasasi itu salah satu pertimbangan hakimnya itu ada yang apa namanya?
Apa? Nah, di tingkat kasasi itu kan para hakim itu menyatakan perjanjiannya itu sah karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian di 1320. Nah, namun di tingkat PK itu diungkit-ungkit soal tidak dicantumkannya ahli waris lain di perjanjian itu, sedangkan kedua belah pihak itu tahu bahwa tanah yang diperjualbelikan itu miliknya si penjual atau si penggugat itu, Pak, si yang mengajukan pembatalan. Pembatalan ya. Kalau itu masih pemilik aslinya, perlu nggak menyebutkan ahli warisnya? Jadi sertifikat objek tanah tersebut itu atas nama orang tua si penjual, Pak, yang sudah meninggal. Namun orang tua si penjual, kemudian dijual oleh anaknya. Sertifikat itu atas nama siapa? Atas nama orang tua yang sudah meninggal. Nah, persoalannya kalau itu menurut saya nanti boleh dicek. Dasar hukumnya pasal 1334 KUH Perdata. Berarti warisan yang belum terbagi itu tidak boleh dijadikan objek perjanjian. Ketemu pasal 1334? Betul kan? Iya, Pak. Ya, itu kan syarat halal, hal tertentu, itu syarat ketiga. Sepakat cakap hal tertentu itu pasalnya terpenuhi pasal 1332, 1333, 1334. Objek perjanjian dapat diperjualbelikan, diperdagangkan, dapat diketahui jumlahnya atau nilainya walaupun di kemudian hari, warisan yang sudah terbuka. Sedangkan Prof. Hernoko menyebut halal itu adalah prestasi, bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kalau warisan itu belum terbuka, tidak bisa dijadikan objek perjanjian. Iya, belum bisa. Itu harus turun kepada ahli waris dulu. Turun kepada ahli waris, siapa nama para ahli waris yang tercantum dalam objek perjanjian, dalam hak milik. Hak milik diatur di mana, Mbak? Hak milik. Pasal 570. Pasal 470 tentang hukum benda. Nggak usah dibaca, nggak usah. Udah konsentrasi ke sini aja. Iya, Pak. Saya memberikan pembelajaran aja, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau objeknya di situ, coba analisis, ada nggak dalam putusan kamu lacak dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, PK, memasukkan pasal 1334 enggak? Kalau enggak, itu bisa dipakai besok analisis waktu bahwa pasal 1334 itu sebenarnya dilanggar. Berarti perjanjian itu batal demi hukum. Karena objek perjanjian adalah objek yang dilarang oleh undang-undang. Kalau kemudian undang-undang dilarang, padahal sumber perikatannya jual beli itu apa, Mbak? Sumber perikatan jual beli. Sepakat, persetujuan, Pak. Persetujuan perjanjian. Dasar hukumnya pasal 1338. 1233. 1233. Sumber perikatan. Kalau saya tanya, sumber perjanjian apa? Sumber perjanjian itu kan sering kan kuliah saya sering nyebut ini. Nih. Apa? Coba nggak usah lihat pano. Apa sumber perjanjian? 1, perjanjiannya itu sendiri. 2, kepatutan atau keadilan. 3, kebiasaan. 4, undang-undang. Pasal berapa? 1339. Jadi terkait dengan undang-undang itu menunjuk pasal 1334, itu warisan yang belum terbuka itu tidak boleh dijadikan objek perjanjian, tidak boleh. Solusinya, seandainya mau dijual harus sepengetahuan semua ahli waris. Kalau tidak, bisa memberikan kuasa. Kuasa diatur di mana, Mbak?
Kuasa. Pasal 1792 KUH Perdata. Kuasa harus tertulis apa tidak tertulis? Kuasa bisa tertulis, bisa tidak tertulis, 1793. Nah, jadi ini malah semakin melebar. Kalau cuma seperti tadi Pak Udi mengkritisi benar, berarti saudara hanya membunyikan putusan, jangan itu. Jadi kalau saudara akan melanjutkan ini, kalau saya, bedahlah pisau analisis putusan kasasi dengan putusan PK. Ya. Nah, kalau saudara berani memberikan pendapat hukum, masukkan pasal 1334. Nggak apa-apa, mahasiswa mengkritisi nggak apa-apa, sepanjang logika hukumnya benar, fakta hukumnya benar, norma hukumnya benar, dasar hukumnya benar. Tetapi juga ada yang mengatakan hal tertentu itu berupa prestasi. Unsur-unsur prestasi pasal berapa, Mbak? Ada 3, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, pasal berapa? Pasal yang paling mudah diingat, 1, 2, 3, 4. Pasal 1234. Silahkan dipakai analisis. 1, mengatakan hal tertentu itu harus mengakomodir pasal 1332, 1333, 1334. Yang satu lagi, hal tertentu itu adalah berupa prestasi. Bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Saya belum membaca putusannya, tapi kira-kira pasal-pasal ini bagian yang dipakai dasar hakim untuk memutuskan perkara tidak. Ya. Jadi kalau saya lebih fokus bandingkan, sebab saya penekanannya pada bandingkan karena levelnya sama di Mahkamah Agung. Levelnya sama, hanya 1 kasasi, 1 PK, kan begitu. Nah, coba dari PK cari aja, kenapa bisa PK? Kalau itu sudah diputus, asumsi saya pasti ada terpenuhi syarat PK. Nah, kira-kira kalau ini mau dilanjutkan, saya lebih menekankan, fokuskan pada itu, dan kalau berani, kalau saya tidak menyarankan, beranilah memberikan pendapat hukum, lacak dari putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung ya. Itu kan tergantung, kalau khilaf, itu kan berarti syarat subjektif. Syarat subjektif artinya perjanjian tersebut, ya, kalau tidak terpenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut tetap sah kan, hanya kemudian bisa dibatalkan. Tapi kalau syarat objektif ketiga dan keempat, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Nah, kalau pintu masuknya khilaf, berarti syarat subjektif. Nah, kira-kira itu kalau diterima, tergantung silahkan nanti. Pak Atul sama pembimbingnya Pak Yamin, monggo, ini saya hanya sekedar memberikan masukan. Nanti kalau sudah ujian lebih mungkin saya akan concern terhadap esensi materinya. Tolong betul, karena ini perjanjian, kuasai betul tentang perjanjian. Kuasai betul tentang perjanjian. Dan ini karena merupakan alat bukti, kuasai betul juga alat bukti, terutama di pasal 1866, kemudian tentang akta. Ya, tadi saudara menyebut akta otentik. Akta, kalau akta otentik itu bisa dibatalkan enggak? Bedanya akta otentik dengan akta di batangan apa? Betul. Kalau akta otentik, akta yang dibuat di hadapan pejabat, Pak. Kalau akta di bawah tangan, di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak. Sama-sama mempunyai kekuatan hukum tidak? Iya, Pak. Iya, bedanya di mana? Kalau akta otentik itu sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna, silahkan diperdalam pasal 1870 KUH Perdata. Atul juga menyebut pasal 1902. Betul ya? Apa yang ditulis Atul pasal 1902? Nggak usah baca, nggak usah lihat.
Betul, nggak selesai. Iya, Pak. 1902 itu silakan mau dijawab. 1902 tentang Saya jawab aja kalau lama. 1902 itu ada 2 ayat. Ayat pertama, alat permulaan pembuktian dengan tulisan. Ayat yang kedua, surat yang sudah ditandatangani merupakan alat bukti bagi pihak lawannya. Saudara hanya ngutip pasal 1902, sebenarnya yang saudara maksudkan itu kan 1902 alinea 1. Betul kan? Iya, Pak. Pertanyaannya, alat permulaan pembuktian dengan surat dengan alat bukti tulisan sama tidak? Mana, Pak? Alat permulaan pembuktian dengan tulisan 1902 alinea 1 dengan alat bukti tulisan 1866 itu sama tidak? Sama, Pak. Tidak sama. Alat permulaan pembuktian dengan tulisan itu belum menjadi alat bukti, bukan alat bukti, belum. Baru bisa menjadi alat bukti apabila didukung yang lain, misalkan saksi. Beda. Ya. Jadi alat permulaan pembuktian dengan tulisan itu tidak sama dengan alat bukti tulisan yang dimaksudkan dalam pasal 1866 KUH Perdata, tidak sama. Nah, saya rasa itu dulu. Silahkan nanti diperdalam ya, Abdul. Karena ini objeknya perjanjian. Saya pesan syarat-syaratnya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian. Kemudian fokus saja pada, karena ini tadi warisan, tolong dibahas juga tentang warisan. Ya. Kalau saudara berani memberikan argumentasi hukum tadi, mungkin bisa dipakai pasal 1334, analisis secara mendalam ya, pasal 1334. Itu sebagai hal yang bisa syarat objek perjanjian itu warisan yang sudah terbuka. Ya. Kemudian tentang alat bukti tadi sebagai surat akta ya, akta di bawah tangan dan akta otentik ya. Tapi saudara fokus di akta di bawah tangan, kaji aja perdalam pasal 1874, cari literatur yang mendalami pasal itu. Ya, saya rasa cukup Pak Yamin, monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Yamin. Terima kasih, Pak Arief. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Arief yang telah memberikan review dan masukan kepada penyaji ya. Baik, jadi begini, saya tidak akan menambah kerotan Anda hari ini ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa Anda memang nampaknya belum terlalu memahami secara secara detail kasus ini, bahkan menurut saya. Jadi ketika ditanya putusan ini, putusan itu, jadi kayaknya masih. Padahal itu menjadi kata kunci penelitian ini ya. Jadi Anda tidak harusnya mengikuti kasus itu sejak putusan PN-nya sampai PT sampai kasasi, dan terakhir membandingkan antara putusan kasasi dengan putusan PK kan begitu. Nampaknya kalau ditanya-tanya tadi kan Anda masih sering gelagapan gitu ya, artinya Anda tidak menguasai betul kasusnya gitu loh. Padahal titik koma dari kasus itu Anda harus ikuti dan pahami secara kuat ya. Nampaknya ini belum gitu loh. Nah, jadi nanti saran saya kita pertimbangkan untuk masukan-masukan tadi. Tapi kalau soal apakah itu harus normatif ataukah harus empiris, kita kembali ke anunya saja, nanti konsep hukumnya sajalah apa yang mau diteliti gitu kan ya. Tidak harus dipaksakan ini atau itu, tapi yang penting adalah kesesuaian antara metode dan konsep yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Memang sebetulnya fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui atau untuk menemukan mengapa ada perbedaan di dalam dua putusan itu dan argumentasi hukumnya apa. Memang ada pertimbangan hukum itu, tapi kan tidak semata-mata memindahkan, tapi yang perlu adalah menganalisis di dalam
pertimbangan hukum itu ada argumentasi apa, kemudian mengapa ada perbedaan. Nah, perbedaan itu bisa tadi karena perspektif hukum perjanjiannya, tapi bisa juga karena perspektif hukum tanahnya gitu. Kalau Pak Arief tadi menekankan pada aspek hukum perjanjiannya, tadi Pak Hari memperkuat dari perspektif hukum tanahnya. Nah, nanti coba dilihat di putusan itu loh. Apa yang yang menjadi rasio desidendi para hakim di kasasi maupun hakim di PK. Saya kira itu. Saya kira putusan ini tetap menarik dan tidak berarti tidak perlu gitu. Justru harus ditemukan ini sebuah putusan dari lembaga yang sama tapi beda bunyinya. Nah, itu apa penyebabnya? Saya kira itu. Terima kasih kepada para penguji, para review, Bapak yang telah melakukan review yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan proposal ini, dan para peserta yang sabar meskipun tidak mau bertanya, tapi saya menghargai kesabarannya untuk ikut sampai selesai, gitu kan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah Anda semua yang ikut hadir di sini, dicatat sebagai amal kebaikan Anda, dan kalau Anda ganti seminar ya ada yang mau tanya gitu loh. Soalnya kalau Anda yang seminar nggak ada yang tanya juga susah loh. Yang seminar yang susah juga loh. Jadi saling bekerja sama lah. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di dalam mengkoordinir kegiatan hari ini. Terima kasih atas kesediaan para penguji dan para peserta semua. Kita akhiri, kita tutup untuk majelis kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, turun semuanya, Pak Arief, Udi, Pak Arief. Kangen sama Pak Udi ini gimana ini? Nah, dilanjut aja kalau begitu. Sudah lama Pak Yamin nggak ketemu Pak Udi. Satu ruangan tapi nggak pernah ketemu. Ya. Diunduh